Kala senja di hutan pedalaman Kalimantan. Kisah Rian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat malam, selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Bercerita, dan masih bersama saya Ilo. Dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun dan dimurahkan rezekinya. Amin, amin ya robbal alamin. Doa terbaik untuk teman-teman semua ya. Dan pada kesempatan yang baik ini saya akan membawakan satu kisah dari penulis asal Kalimantan Tengah, Om Ras, kisah favorit kita semua, kisah Rian. Wow, ini kisahnya makin keren ya Rian ya. Dimana di episode sebelumnya, Rian yang menolong teman yang bernama Arman sempat datang ke seseorang ya, yang seorang tua yang bisa dan menyarankan untuk Rian pergi ke rumah ayahnya Robert. Waduh, tapi dia belum tahu ya kalau itu ayahnya Robert, karena dibilangnya pergilah temui seorang dukun yang bernama Amuk. Hanya dia yang bisa melawan santet ini. Wah, bagaimanakah kelanjutannya? Oke, sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman yang mungkin belum subscribe channel Ilo Bercerita, yuk bisa diklik dulu tombol subscribe-nya. Jangan lupa lonceng notifikasinya juga dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Untuk channel Ilo Bercerita, kami upload setiap hari teman-teman, setiap malam jam 9 malam waktu Indonesia bagian Barat. Gak pakai berlama-lama lagi, pasti udah gak sabaran kan untuk masuk ke dalam kisahnya. Kita langsung saja masuk ke dalam kisahnya. Kita berangkat ke Kalimantan Tengah. Rian kembali mendekat ke arah wadah perapinya. Ia duduk bersila, seraya menaburkan serbuk kemenyan ke dalam api. Sesaat kemudian, asap putih kembali mengepul, lebih tebal dari sebelumnya, dan aroma yang tercium tidak lagi hanya sekedar wangi menyengat, tapi ada rasa pahit dan dingin yang menyusup hingga ke tulang. Rian memejamkan mata. Bibirnya kembali bergerak pelan. Seketika, udara di sekeliling mereka terasa sangat aneh, dan ada angin yang tiba-tiba muncul di dalam ruangan tertutup itu, membuat bara api di wadah perapin menyala lebih besar. Arman terdiam. Ia merasakan ada sesuatu yang tidak wajar, seperti menjalar di sekujur tubuhnya. Dan tiba-tiba saja, suara itu terdengar jelas, seperti ada sesuatu yang jatuh di atas atap rumah, tepat di atas kamar mereka. Rian membuka mata. Buk, buk. Kali ini suara itu terdengar lebih berat, mirip suara langkah yang mendarat di atas atap. Dan suara langkah itu terdengar tidak hanya satu. Arman, panggil Rian pelan. Arman menoleh, matanya masih setengah sadar. Jangan bergerak, bisik Rian. Di luar kamar, terdengar suara lantai berderit. Langkah itu terhenti, tepat di depan pintu kamar Rian. Dan terlihat, Rian seketika menatap tajam ke arah pintu kamarnya tersebut. Asap kemenyan masih mengepul, membuat ruangan itu terasa semakin sempit. Rian. Suara itu terdengar lirih dari balik pintu. Bukan suara Inai Suri, bukan juga suara April. Dan Rian pun juga tidak mengenali siapa pemilik suara itu, karena suara tersebut terdengar sangat asing bagi Rian. Keluar Rian. Suara itu kembali terdengar memanggilnya. Rian tidak menjawab. Ia justru kembali menaburkan kemenyan ke dalam api perapinya. Aku tidak akan membiarkan siapapun menyiksa Arman lagi, kata Rian akhirnya. Di balik pintu terdengar suara tawa kecil. Jangan terlalu suka mencampuri urusan orang lain, Rian, ujar suara dari luar pintu kamar itu. Namun bukannya gentar, Rian justru semakin mempercepat rapalan mantranya. Hening. Beberapa detik berlalu, terasa seperti berpuluh-puluh menit. Lalu tiba-tiba saja, pintu kamar bergetar dengan keras, seperti dihantam atau didobrak dari luar.
Mendadak, Arman mengerang kesakitan, membuat fokus Rian langsung terpecah. Arman gemetar, matanya tampak bergerak liar. Sakit, rintih Arman. Rian kembali duduk bersila dengan cepat. Ia meraih sisa kemenyan, menaburkannya lebih banyak ke dalam bara api. Asap langsung membumbung tinggi, memenuhi kamar. Pintu kembali digedor. Namun kali ini disusul dengan suara Inai Suri dan juga April yang terdengar khawatir. "Rian, temanmu baik-baik saja kan?" tanya Inai Suri. Rian tidak menjawab. "Kalian di luar anginnya ribut atau seperti mau terlepas? Kami takut, Kak," kata April menambahkan. "Kalian kembali ke kamar. Jangan pedulikan apapun," ujar Rian memperingati sang ibu dan juga April. Tahu ada hal yang tidak beres, Inai Suri lantas menarik tangan April untuk segera kembali ke kamar mereka. "Kalian akan baik-baik saja kan, Teh?" tanya April. "Kita doakan saja ya. Semoga dia bisa membereskan masalah temannya itu," kata Inai Suri. "Tapi aku tetap saja khawatir, Teh," kata April. "Sudah, jangan terlalu dipikirkan ya. Rian pasti akan baik-baik saja," ucap Inai Suri menenangkan April. Namun, meski terlihat tenang begitu, tak bisa dipungkiri perasaan seorang ibu tetap saja merasa khawatir dan cemas pada anaknya. Di dalam hati, Inai Suri tanti-hentinya berdoa untuk keselamatan Rian. Sementara di dalam kamarnya, Rian terlihat sudah berkeringat dingin. Bulu-bulu di tubuhnya juga tampak meremang, sedangkan Arman seperti sudah kehilangan kesadaran akan sekitar. Cukup lama Rian berusaha melawan dukun yang mengirimkan penyakit pada Arman. Bahkan di tengah proses itu, Rian sempat hampir kewalahan, namun beruntung ia akhirnya berhasil memukul mundur dukun yang menjadi lawannya tersebut. Rian akhirnya membuka mata. Nafasnya terdengar berat dan bahunya juga terlihat naik turun. Setelah nafasnya sedikit terkendali, Rian pun perlahan beranjak untuk menghampiri Arman. Arman mengerang pelan. Kelopak matanya tampak bergetar sebelum akhirnya terbuka sedikit. "Rian," suara Arman terdengar serak, nyaris tak terdengar. "Aku di sini, Man. Sudah selesai. Kau aman sekarang," ucap Rian. Arman menelan ludah dengan susah payah. "Tapi masih sakit, Yan. Keluhnya terbata." "Ya, itu tidak seperti mencabut duri dari kulit. Kau perlu waktu untuk benar-benar pulih kembali," jawab Rian. Arman mengangguk pelan. "Yang terpenting, sekarang penyebab sakitnya sudah hilang dan sudah aku kembalikan," kata Rian lagi. Setelah Arman lebih tenang, Rian pun akhirnya keluar dari dalam kamar. Ia berjalan ke arah dapur untuk membersihkan tubuhnya. Rian menghela nafas panjang, matanya jauh menerawang ke langit malam. "Kalian baik-baik saja?" tanya April lembut dari arah pintu. Saat Rian menoleh, ia juga melihat ada ibunya di sana. Rian mengangguk pelan. "Nay, untuk sementara biar saja dulu Arman di sini ya. Nanti setelah dia pulih, baru Rian akan antar dia pulang," kata Rian meminta izin pada ibunya. Inai Suri mengangguk. "Iya, Inai juga berpikir seperti itu, Yan. Rumah juga jadi jauh lebih menyenangkan kalau ramai orang. Oh ya, besok lapor ke PRT ya. Katakan kalau temanmu mau tinggal di sini untuk beberapa waktu, supaya tidak jadi bahan omongan orang nantinya," kata Inai Suri. Rian pun mengangguk. Keesokan paginya, wangi bawang goreng yang disusul dengan aroma bumbu rempah tercium dari arah dapur. Rian, yang tertidur di ruang depan setelah mencoba membantu mengobati Arman semalam, tampak terlelap di atas lantai. Tubuhnya masih dibalut sarung tipis. Wajahnya terlihat pucat dan lelah setelah semalam. April keluar dari dapur sambil membawa sepiring nasi goreng hangat. Ia melirik ke arah Rian, dan saat tahu Rian masih tertidur, April lalu melangkah pelan untuk kembali ke dapur agar tidak membangunkannya. Namun, baru beberapa langkah, Rian sudah lebih dulu membuka mata. "Sudah pagi ya?" gumam Rian pelan.
Iya kak, ini sudah hampir jam 9, jawab April sambil tersenyum manis. Kalian, ini aku ada masak nasi goreng. Kalian makan dulu ya, kata April. Rian bangkit perlahan, kepalanya terasa sedikit berat. Ia mengusap wajahnya sendiri lalu mengangguk. Makasih April, aku cuci muka dulu ya, kata Rian kemudian. Setelah mencuci wajah dan menggosok gigi, Rian pun kembali masuk ke dalam rumah. Ini kak, ayo dimakan dulu, kata April yang masih berada di sana. Rian lantas duduk bersandar di dinding, dan saat akan menyuap sendok nasi goreng itu, terlihat Arman muncul dari pintu kamar dengan langkah tertatih. Wajahnya masih pucat, tapi jika dibandingkan dengan malam tadi, wajahnya kini jauh lebih segar dan nafasnya juga lebih teratur. Kau seharusnya masih istirahat, Man, tegur Rian. Arman tersenyum lemah. Aku sudah merasa mendingan, ya, kata Arman. Rian menatapnya sejenak, lalu menghela nafas pendek. Baguslah, tapi meskipun begitu, kau tetap harus beristirahat, kata Rian. Oh iya, April, Arman sudah makan, tanya Rian. Sudah kak, jawab April. Sudah, Yan, tadi dikasih bubur ayam sama April, ujar Arman menambahkan. Mendengar itu, April pun tersenyum. Syukurlah kalau begitu. Selamat pagi bapak-bapak, ibu-ibu, ujar Riko yang baru datang dengan wajah ceria. Rian tersenyum. Lihat, apa yang berbeda dariku hari ini, tanya Riko pada Rian dan April. April mengerutkan alisnya, menatap Riko dari ujung rambut hingga ke kaki. Rambut, pakaian, dan apa ya, ujar April bingung. Dan senyumnya Riko sangat indah hari ini, sambung Inaisuri sambil tersenyum menatap Riko. Mendengar itu, senyum Riko semakin lebar. Mata ante memang jeli, puji Riko. Tapi kan teh, bukan setiap hari Riko juga selalu tersenyum, kata April. Ya, tapi kali ini senyumku berbeda, April, kata Riko. Oh ya, apa bedanya? Tanya April. Mendengar pertanyaan April itu, Riko langsung tersenyum penuh arti. Tidak hanya itu, ia juga langsung mengalihkan matanya ke arah Rian. Rian, hari ini orang dari perusahaanmu datang. Katanya sih mau tinggal di sini sekitar sebulanan, kata Riko. Lalu, apa hubungannya dengan kita? Tanya Rian. Makanya, nanti kita ke rumah Pak Kades buat mendengarkan, jawab Riko. Oke, kebetulan aku juga ingin tanya-tanya. Barangkali ada pekerjaan yang bisa dikerjakan, lumayan kan untuk pemasukan, kata Rian. Loh, bukannya uang gaharumu masih banyak, Yan? Tanya Riko heran. Kalau hanya mengandalkan uang itu, lama-lama juga akan habis. Jadi menurutku, sebelum benar-benar habis, aku harus mencari pekerjaan lain untuk tambah-tambahan, jawab Rian. Betul juga sih, ujar Riko. April, nasi gorengnya masih ada? Tanya Riko kemudian. Masih, bubur ayamnya juga ada, jawab April. Nasi goreng aja, April, minumnya tidak usah repot-repot, teh hangat saja cukup, ujar Riko sambil tersenyum. Inaisuri yang menatap mereka tampak tertawa menanggapi tingkah Riko yang cukup menghibur. Rian, panggil seorang laki-laki yang tampak sepantaran dengannya. Rian menghentikan langkahnya dan menunggu orang itu mendekat. Sementara Riko yang sebelumnya berjalan berdampingan dengan Rian tampak mengerutkan alisnya saat melihat orang yang memanggil Rian itu. Mau kemana kalian? Tanya orang itu. Bukan urusanmu, jawab Riko. Si buntung ini, orang nanya siapa, malah dia yang jawab. Mendengar itu, Riko hanya melengos. Dia punya nama, Riko namanya, ujar Rian. Memangnya kenapa kalau aku panggil dia si buntung? Toh memang benar kan dia buntung? Lalu di mana letak salahnya? Rian menggertakkan gigi, kesal dan emosi mendengar perkataan orang tersebut. Jauh di dalam hatinya, ada keinginan untuk menampar mulut orang tersebut. Namun, jika itu ia lakukan, pastilah masalahnya akan semakin runyam. Erik, ajak Rian akhirnya mengalah. Namun, sebelum mereka melangkah, orang itu terlebih dulu berkata, memang benar ya, apa kata orang-orang tua dulu? Anak haram di luar nikah itu memang pembawa sial, rezekinya seret, sulit diterima di masyarakat.
Orang-orang yang berbuat baik padanya juga satu persatu mati, seperti istrimu dan juga Mang Bujang. Kasihan mereka jadi korban kesialanmu itu. Rian mengepalkan tangannya, rahangnya tampak mengeras. Harusnya yang mati itu kamu dan inaimu yang pelacur itu, bukannya malah orang-orang yang tidak bersalah. Mendengar ibunya dihina, tanpa sadar Rian langsung melayangkan pukulan ke wajah orang itu hingga mulutnya berdarah. Bangsat, 4 orang itu marah, namun sedikit pun tak berani melawan. Kau yang bangsat, hanya karena istri Rian tidak memilihmu dulu, kau malah selalu membuat masalah. Dasar tai, asu, maki Riko. Kau boleh menghinaku, kau boleh menyebutku pembawa sial atau apapun itu, tapi satu hal yang tidak boleh kau lakukan, jangan pernah sekalipun menghina ibuku, ujar Rian dengan suara bergetar karena marah. Orang itu terdiam, darah masih mengalir tipis dari sudut bibirnya, matanya berkilat karena marah, tapi tubuhnya justru mundur. Keberanian di mulutnya tak sebanding dengan nyali di hadapan Rian. Sudah Yan, sudah. Riko menepuk lengan Rian pelan. Jangan sampai urusan ini makin panjang, bisik Riko. Rian menghela nafas berat. Kepalan tangannya perlahan mengendur. Ia tahu, satu pukulan lagi saja pasti bisa mengundang masalah yang lebih besar. Bukan hanya bagi dirinya, tapi juga bagi Inaisuri. Sekali lagi, aku dengar kau menghina ibuku. Aku tidak akan segan-segan untuk menghajarmu, ujar Rian penuh ancaman. Tanpa mengatakan apa-apa lagi, orang itu langsung berlari menjauh. Dasar tong kosong nyaring bunyinya, gumam Riko sambil meludah ke arah samping. Besar mulut saja, begitu dipukul langsung lari. Asu, kata Riko lagi. Yan, kau tidak apa-apa? Tanya Riko lebih pelan seraya menatap temannya itu. Rian mengangguk meski nafasnya masih terdengar berat. Maaf Riko, aku lepas kendali. Ya, kalau soal orang tua yang dihina, itu sangat wajar kalau kau marah. Kurasa siapapun anak di muka bumi ini pasti tidak akan terima kalau orang tuanya dihina seperti itu. Dianya saja yang enteng menghina orang tua orang lain, macam dia tidak dilahirkan oleh seorang ibu saja, ujar Riko tegas. Aku juga heran, padahal umurnya sudah tua ya, tapi kenapa bisa mengeluarkan kata-kata seperti anak kecil yang baru belajar ngomong begitu, kata Riko lagi. Rian menatap jalanan tanah di hadapan mereka. Ucapan orang itu kembali terngiang di kepalanya, sangat menusuk dan lebih menyakitkan dari pukulan sekeras apapun yang dilayangkan ke tubuhnya. Perlahan, Rian mengembuskan nafas panjang, mencoba untuk menyingkirkan semua rasa tidak nyaman di dadanya. Ayo, ujar Rian akhirnya. Kita ke rumah Kades. Lanjutnya lagi, Riko mengangguk dan mereka berdua pun kembali melanjutkan perjalanan. Sesampainya mereka di rumah Kades, terlihat beberapa warga sedang berkumpul, termasuk ketua-ketua RT yang ada di desa mereka tersebut. Rian dan Riko kemudian melangkah masuk ke halaman rumah Kades. Beberapa warga yang lebih dulu datang tampak sudah duduk melingkar di teras, sebagian di bangku kayu panjang, sebagian lagi di lantai. Rian, Riko, sapa seorang bapak parubaya sambil mengangguk ramah. Rian membalas dengan anggukan kecil dan senyuman yang sopan. Sementara Riko langsung duduk santai di sudut teras, lalu menepuk-nepuk lantai pelan agar Rian ikut duduk di sebelahnya. Setelah mereka berdua duduk bersila, suasana sempat diisi basa-basi ringan tentang cuaca yang akhir-akhir ini tak menentu, tentang panen yang belum juga bagus, sampai soal anak-anak muda desa yang mulai banyak pergi merantau. Katanya semalam ada angin besar ya di ujung kampung, celetuk salah seorang warga. Ya, atap rumah Najan sampai hampir terlepas, saut yang lain. Riko melirik Rian sekilas, lalu kembali memasang wajah santainya. Cuaca sekarang memang tidak menentu. Paginya cerah, lalu siangnya tiba-tiba hujan lebat, ujar Riko. Tak lama kemudian, Pak Kades keluar dari dalam rumah. Ia membawa map coklat di tangan, wajahnya tampak serius, namun tetap terlihat ramah. Percakapan warga perlahan mereda.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabe salamat lingunatalai salam sujud karendem malempang. Om Swastiastu. Ujar Pak Kades mengucapkan salam dari dua agama sekaligus. Karena memang salah satu ketua RT di desa tersebut beragama Islam dan yang lainnya beragama Karingan. Pak Kades lantas duduk di kursi kayu di terasnya itu dan meletakkan map di pangkuannya. Pandangannya menyapu satu persatu warga yang hadir. Baik, kata Pak Kades membuka pembicaraan. Terima kasih sudah meluangkan waktu datang ke sini ya. Seperti yang sudah sedikit beredar kabar bahwa desa kita akan kedatangan tamu. Pak Kades melanjutkan, beberapa warga mulai berbisik pelan, sedangkan Rian menegakkan punggungnya dan memasang raut wajah lebih fokus. Mereka ini adalah orang-orang dari sebuah organisasi ya. Organisasi yang bergerak di bidang survei dan juga penelitian lingkungan, ujar Pak Kades. Penelitian apa Pak? Tanya salah seorang ketua RT. Ya masih berkaitan dengan hutan, kondisi tanah, keanekaragaman tumbuhan dan juga hewan-hewan yang ada di sekitaran desa kita, jawab Pak Kades. Mereka ini tidak datang untuk menambang ataupun membuka lahan baru. Inilah yang perlu saya tekankan sejak awal supaya kedepannya tidak terjadi kesalahpahaman. Kata Pak Kades lagi, suasana yang tadinya agak tegang perlahan sedikit mengendur. Jadi mereka ini rencananya akan tinggal di desa kita ya sekitar kurang lebih 1 bulan ya, sambung Pak Kades. Jumlah anggota mereka juga tidak banyak, melainkan hanya satu tim kecil. Dan selama mereka berada di sini, mereka akan melakukan pengamatan, juga wawancara dengan warga, dan beberapa kali masuk ke hutan dengan didampingi oleh pendamping. Kata Pak Kades. Riko menyikut dengan Rian pelan. Seperti yang ku bilang kan Yan, bisik Riko. Rian mengangguk tipis, matanya tetap tertuju pada Pak Kades. Dan karena itu mereka butuh kerjasama kita semua. Mulai dari tempat tinggal, pemandu lokal, sampai orang-orang yang bisa membantu logistik dan keperluan lapangan. Lanjut Pak Kades. Beberapa warga tampak mulai tertarik, ada yang langsung saling pandang, ada pula yang duduk semakin maju. Tenang saja, semua ada aturannya. Mereka juga sudah berjanji tidak akan merusak alam, apalagi melanggar adat-adat yang ada di desa kita. Pak Kades menambahkan. Pak Kades berhenti sejenak, memastikan semua mata tertuju padanya. Dan satu hal lagi, ucap Pak Kades dengan nada lebih serius. Tim ini juga tidak sembarangan memilih lokasi. Mereka tertarik dengan desa kita karena ada beberapa temuan yang dianggap tidak biasa di sini. Kata Pak Kades, beberapa warga langsung saling pandang. Tidak biasa bagaimana maksudnya Pak? Tanya seorang bapak-bapak dengan dahi berkerut. Pak Kades membuka map coklatnya, mengeluarkan beberapa lembar kertas berisi foto dan catatan. Ada perubahan pola tanah di beberapa titik hutan. Ada juga laporan tentang tumbuhan yang tumbuh tidak sesuai musim, serta pergerakan satwa yang agak menyimpang. Kata Pak Kades menjelaskan dengan nada pelan. Rian berdiam tanpa sadar. Riko yang menyadarinya langsung menoleh. Kau kenapa Yan? Bisik Riko. Tidak apa-apa, jawab Rian. Rian, suara Pak Kades memanggil namanya, membuat Rian sedikit tersentak. Iya Pak, jawab Rian segera menegakkan badannya. Pak Kades menatapnya lekat, seolah sedang menimbang-nimbang sesuatu. Di desa kita ini kau dikenal sebagai pemuda yang sangat sering keluar masuk hutan. Dan orang-orang juga tahu kau paham banyak sekali hal yang tidak semua orang di sini pahami. Beberapa pasang mata langsung tertuju kepada Rian. Mendengar itu, Rian hanya bisa menelan ludah. Saya tidak memaksa ya, tapi kalau kamu bersedia membantu sebagai pendamping atau pemandu dan penghubung mereka dengan warga, itu akan sangat menolong Yan. Lanjut Pak Kades. Riko langsung melirik Rian. Wajahnya terlihat setengah kaget, tapi juga setengah senang. Yan, terima saja Yan, bisik Riko pelan. Rian terdiam beberapa detik. Dia tahu kalau dia sampai menerima tawaran tersebut, itu berarti dia adalah orang yang bertanggung jawab atas keamanan semua orang di dalam tim saat masuk ke dalam hutan, dan tentu resikonya pun sangat besar. Namun untuk menolak, entah kenapa Rian merasa hatinya justru terasa semakin tidak tenang.
Saya tidak berani menyajikan apa-apa, Pak Kades. Tapi kalau memang tujuannya baik dan tidak merugikan warga desa, saya bersedia membantu sebisa mungkin. Ucap Rian akhirnya. Pak Kades tersenyum lega. Terima kasih, Rian. Riko menghembuskan nafas, bibirnya tampak tersenyum. Kalau saya, Pak, saya boleh ikut jadi pemandu juga? Tanya Riko kemudian. Mendengar pertanyaan Riko pada Pak Kades itu, Rian hanya tersenyum tipis. Pak Kades terkekeh kalau mendengar ucapan Riko. Kau ini ada saja, Riko, kata Pak Kades sambil menggeleng pelan. Ya, tapi kurasa orang seperti kau juga dibutuhkan untuk mendampingi mereka ya. Yang penting mau patuh aturan dan tidak macam-macam. Lanjut Pak Kades. Siapa? Jawab Riko cepat. Saya akan menjadi pendamping dan pemandu yang paling patuh. Lanjutnya. Beberapa warga tertawa kecil. Suasana yang tadinya agak tegang kini telah benar-benar mencair. Baik-baik, kata Pak Kades. Kalau tidak ada halangan, nanti sore atau paling lambat besok pagi perwakilan dari tim itu akan datang. Jadi nanti kita akan kembali melakukan pertemuan secara resmi. Dan untuk sementara saya minta Rian dan juga Riko bersiap dulu ya. Soal pembagian tugas dan juga upah, semuanya akan dibicarakan nanti secara terbuka, ujar Pak Kades. Upahnya juga ada, Pak, celetuk Riko polos. Pak Kades tersenyum. Ada, tenang saja. Organisasi mereka itu bukanlah tipe yang hanya memanfaatkan orang-orang kampung, jawab Pak Kades. Mendengar itu, Riko mengangguk mantap. Kalau begitu, saya jadi makin semangat, Pak Kades, kata Riko. Sementara itu, Rian hanya diam saja. Rian, bisik Riko pelan. Kau mikir apa sih? Tanya Riko. Entahlah, jawab Rian lirih. Aku cuma merasa sedikit tidak nyaman. Lanjut Rian pelan. Riko mengangkat bahu. Mungkin kau hanya grogi, kata Riko kemudian. Tak lama kemudian, pertemuan itu pun dibubarkan. Warga satu persatu pamit pulang untuk kembali bekerja. Begitu juga dengan Rian dan Riko yang tampak berjalan meninggalkan halaman rumah Pak Kades. Yan, kau rasa di tim peneliti itu nantinya ada perempuan atau tidak ya? Aku sih berharap tidak ada perempuannya, Yan, kata Riko setelah beberapa langkah hanya diam saja. Entah, memangnya kenapa kalau ada perempuan ya? Ujar Yan. Ya aku malu, Yan. Jujur saja ya, meskipun aku sudah berdamai dengan kondisiku ini, tapi rasa malu dan tidak nyaman itu tetap saja ada saat bertemu dengan orang baru, apalagi perempuan, jawab Riko. Rian tersenyum, lantas merangkul Riko dengan hangat. Ia lalu menepuk pelan bahu temannya itu. Riko, dengar ya, ucap Rian sambil menatap lurus ke depan. Orang yang menilai seseorang hanya dari fisiknya saja, itu artinya pandangannya belum pernah benar-benar terbuka, hingga membuatnya belum bisa melihat kesempurnaan sesungguhnya pada hati orang lain, kata Rian. Riko terdiam sejenak dan langkahnya melambat. Sebenarnya, Yan, jauh di dalam hatiku, dengan keadaanku yang begini, aku tidak ingin ikut kerja dengan orang lain, karena aku takut hanya jadi beban untuk orang-orang di sekitarku. Tapi kalau aku tidak berusaha sendiri, masa aku harus minta-minta makan keluarga tiap hari? Gumam Riko lirih. Rian menghentikan langkahnya. Ia berdiri tepat di depan Riko, memaksa sahabatnya itu untuk menatap wajahnya. Kalau kau beban, aku tidak akan mungkin mau kemana-mana bersamamu, Riko, ujar Rian tegas. Kau dengar sendiri tadi, Pak Kades bilang, orang seperti kau itu dibutuhkan, dan aku juga butuh kau. Rian melanjutkan. Riko tertawa-tawa kecil, meski matanya tampak berkaca-kaca. Kalau kau ngomong begitu, aku jadi malu sendirian, ucap Riko. Rian tersenyum tipis. Sudah, jangan banyak pikir yang macam-macam. Ayo, kata Rian. Mereka kembali melangkah pulang, menyusuri jalanan tanah yang sepi. Angin berembus pelan. Namun tak kenapa, Rian merasa udara siang itu terasa lain dari biasanya. Menjelang sore, langit di atas desa itu mendadak berubah kelabu. Awan tebal juga terlihat menggantung rendah, seolah siap jatuh menimpa atap-atap rumah di desa tersebut. Saat itu, Rian sedang duduk di teras mengasah pisaunya, sementara Riko sibuk membersihkan mandau milik Mang Bujang di sampingnya.
Dari dalam rumah, terdengar langkah seseorang menuju keluar. Tidak lama kemudian, terlihatlah April keluar dari pintu membawa nampan besar berisi 2 gelas teh hangat dan sepiring tahu isi yang masih panas lengkap dengan sambal petisnya. "Kalian, Kariko, minum dulu," kata April lembut seraya meletakkan nampan besar itu ke lantai. "Makasih April," jawab Riko ceria. Rian menerima gelas itu, namun tatapannya justru tertuju ke arah hutan di kejauhan. "Rian," panggil Riko pelan. "Kau lihat itu juga kan?" tanya Riko. Rian mengangguk. "Sejak pagi, aku sudah merasa ada yang berubah," gumam Riko seraya mengambil 1 buah tahu isi lalu mencocolnya ke sambal petis. April mengerutkan alisnya dan mencoba melihat ke arah yang Rian tatap. Tapi ia sama sekali tidak melihat ada yang aneh. "Memangnya ada apa ya, Kak? Kok aku tidak melihat apa-apa?" tanya April. Namun, sebelum Rian sempat menjawab pertanyaan April, tiba-tiba saja terdengar suara motor mendekat. Debu-debu tanah tampak berterbangan saat kendaraan itu melintasi jalanan di depan rumah mereka. Sebelum akhirnya motor itu berhenti tepat di halaman rumah Rian. Seorang pria asing turun dari motor CRF itu. Pakaiannya tampak rapi dengan tas punggung besar tersampir di baunya. Orang itu berjalan ke arah teras sambil melepaskan helmnya. "Permisi, apa ini rumah Rian?" tanya orang itu sopan. Rian berdiri. "Ya, saya Rian," jawabnya. Pria itu tersenyum kecil. Saya Aditya, dari tim survei lingkungan yang dibicarakan Pak Kades," kata orang itu sambil mengulurkan tangan dan memperkenalkan diri. Saat tangan mereka bersentuhan, Rian mendadak merasakan ada rasa dingin menjalar dari telapak tangan hingga ke bahu. Segera, Rian menarik tangannya perlahan. "Silakan masuk," ucap Rian akhirnya. Aditya melangkah menaiki teras dan matanya sempat menyapu sekeliling rumah, lalu berhenti sejenak ke arah hutan. "Tidak semenakutkan itu," gumam Aditya tanpa sadar. "Apa?" tanya Rian. Aditya tersenyum kaku. Tidak apa-apa. Saya hanya merasa tempat ini jauh lebih hidup daripada yang saya bayangkan," jawab Aditya. Rian hanya diam dan tak menjawab sepatah kata pun. Di dalam rumah, mereka pun mulai mengobrol berbasa-basi untuk mencairkan suasana yang cukup canggung. Aditya duduk bersila, dan saat April menyodorkan 1 gelas teh hangat yang baru dibuatnya, lelaki itu pun lantas menerima segelas teh hangat dari April dan dengan anggukan sopan. "Terima kasih," ucapnya singkat. "Silakan diminum," jawab April sambil tersenyum lalu melirik ke arah Rian sejenak sebelum kembali ke dapur. Riko memperhatikan tamu itu tanpa berkedip. Dari ujung kaki sampai ke wajahnya, lalu berhenti cukup lama di mata Aditya. "Kau sendirian?" tanya Riko akhirnya. Untuk hari ini ya," jawab Aditya tenang sambil menyeruput teh. "Yang lainnya menyusul besok," lanjutnya seraya meletakkan gelas teh tersebut ke lantai. Rian tersenyum. "Jadi kau kemari setelah diberitahu oleh Pak Kades kah?" tanya Rian. "Ya betul. Saya merasa saya harus bertemu dulu dengan para pemandu yang akan menemani kami selama di sini. Dengan penuh rasa hormat, saya ucapkan terima kasih banyak karena kalian sudah bersedia untuk meluangkan waktu demi membantu kami selama kami berada di sini nantinya," kata Aditya. "Dan selain itu, saya juga ingin mengecek tempat karena ada beberapa titik yang ingin saya lihat lebih dulu, sekaligus menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitar. Dan untuk itulah saya minta bantuan dari kalian sekiranya kalian bersedia menemani saya hari ini," lanjut Aditya dengan sangat sopan. Rian menatap langit yang semakin gelap. "Tentu saja kami mau. Kami akan menemani Pak Aditya," ucap Rian pelan. Dikarenakan tamunya yang sangat sopan itu membuat Rian merasa sungkan untuk langsung memanggil nama. Alhasil, dia pun lantas meralat panggilannya pada lelaki bernama Aditya itu. Aditya tersenyum tipis.
Panggil Aditya saja, biar lebih akrab. Pinta Aditya pelan sambil tersenyum. Rian mengangguk tipis. Baiklah Aditya, ucap Rian akhirnya. Kalau aku siap pergi. Kita mau ke arah mana dulu? Ujar Riko bertanya dengan nada santai. Aditya melirik keluar jendela ke arah hutan yang kini tampak semakin gelap. Ke arah barat dulu, sepertinya tidak terlalu jauh, kata Aditya. Mendengar itu, Rian pun lantas beranjak ke arah kamarnya untuk mengambil jaket, lalu ke dapur untuk mengambil gula dan serbuk kopi. April, yang sejak tadi diam di dapur, tampak mendekat ke arah Rian. Rian, hari ini cuaca sedang tidak bersahabat untuk keluar rumah. Apa tidak sebaiknya besok saja, Kak? Aku khawatir kalau Rian sore-sore seperti ini masuk ke hutan, ujar April dengan nada cemas. Rian tersenyum menatap April. Kami tidak lama, April. Sebelum maghrib kami pasti sudah kembali, kata Rian menenangkan. April mengangguk meski wajahnya masih menyimpan kekhawatiran. Rian, hati-hati ya, ucap April pelan. Rian mengangguk dan menepuk pelan pundak April. Titipin aja, April. Jangan lupa pintunya dikunci, pesan Rian. April hanya mengangguk sambil berusaha tersenyum. Setelah itu, Rian melangkah keluar dan terlihat gelas teh milik Aditya sudah kosong tak bersisa. Saat melihat Rian sudah siap, Aditya pun segera beranjak. Tasnya kembali ia pasang, lalu mereka bertiga pun melangkah keluar rumah. Angin sore bertiup lebih kencang, menggoyangkan dedaunan pohon di sekitaran halaman. Langit juga semakin gelap karena senja telah hampir sepenuhnya ditelan awan kelabu. Baru beberapa puluh meter berjalan, Aditya tiba-tiba berhenti dan mengeluarkan kameranya dari dalam tas. Beberapa kali ia memfoto di sekitar tempat itu sambil tersenyum puas. Setelah Aditya puas memfoto, mereka pun kembali melanjutkan perjalanan untuk menuju ke hutan yang memang tidak begitu jauh dari desa. Rian dan Riko sesekali tampak saling berpandangan satu sama lain saat mereka melihat Aditya yang tampak fokus untuk memfoto jamur-jamur liar di sepanjang jalur setapak hutan. Tidak hanya jamur dan hewan yang Aditya foto, bahkan tanah pun tak luput dari jepretannya. Aditya menurunkan kameranya, lalu menatap hasil foto di layar kecil itu dengan kening sedikit berkerut. Menarik, gumamnya. Riko yang mendengar itu langsung mendekat. Apanya yang menarik? Tanya Riko sambil melirik sekilas ke layar kamera Aditya. Tekstur tanah di sini, jawab Aditya singkat. Dan juga vegetasinya. Ada perbedaan yang cukup kontras dibandingkan titik lain yang sempat kami petakan dari citra satelit, ujar Aditya melanjutkan. Riko mengerutkan alis dan menggaruk-garuk kepala kebingungan. Sekeras apapun ia berpikir, ia benar-benar tidak paham dengan apa yang dikatakan oleh Aditya. Mungkin karena memang Riko tidak terlalu pandai dalam berbahasa Indonesia, sebab memang bahasa sehari-hari yang ia gunakan adalah bahasa daerah. Sementara itu, Rian tampaknya sama sekali tidak tertarik untuk ikut melihat kamera Aditya tersebut. Pandangannya justru tertuju ke arah pepohonan di depan mereka. Hutan di sisi barat desa itu memang tidak terlalu rapat, tapi entah kenapa sore itu terlihat lebih gelap dari biasanya, seolah bayangan pepohonan saling bertumpuk menelan cahaya. Jangan keluar jalur ini, Adit, ujar Rian memperingati. Aditya mengangguk paham. Tenang, saya bukan tipe nekat kok, jawabnya sambil tersenyum. Mereka kembali melangkah. Tanah mulai sedikit lembab dan aroma humus tercium semakin kuat. Suara serangga sore terdengar tidak beraturan. Ada jeda-jeda aneh di antara bunyinya yang membuat suasana terasa ganjil. Rian berjalan paling belakang. Sesekali ia menoleh memastikan jalur yang mereka lewati. Yan, panggil Riko pelan. Ya, perasaanmu baik-baik saja kan? Tanya Riko tiba-tiba. Rian tidak langsung menjawab, melainkan hanya menghela nafas panjang. Iya, jawab Rian akhirnya. Adit yang berjalan di depan berhenti lagi
Kali ini, ia memfoto jejak langkah hewan di tanah. Tiba-tiba saja, suara burung gagak terdengar dari arah dan pohon di atas mereka. Aditya mendongak. Wajahnya yang sejak tadi tampak serius mendadak berubah. Bibirnya melengkung, membentuk senyuman kecil saat mendengar suara burung itu. Menarik, gumam Aditya pelan, nyaris seperti berbicara pada dirinya sendiri. Ia lalu memutar tubuhnya perlahan, matanya bergerak cepat, mencari dari mana arah suara gagak itu berasal. Kepalanya menengadah, lalu menoleh ke kiri ke kanan, mengikuti gema suara yang terdengar berpindah-pindah di antara dahan pepohonan. Kau dengar juga kan? Tanya Aditya sambil tetap menatap ke arah atas. Rian mengangguk. Ya, itu gagak hutan, jawab Rian singkat. Aditya segera mengangkat kameranya. Ia mundur selangkah, lalu 2 langkah, berusaha mencari sudut yang pas. Jemarinya tampak lincah, mengatur fokus kamera. Sesekali ia berjongkok, lalu berdiri lagi, dan matanya tak lepas dari rimbunnya dedaunan pohon di atas mereka. Di arah mana ya? Gumamnya lagi, kali ini lebih bersemangat. Kak! Suara itu terdengar lebih dekat. Di atas sana tuh, Riko menunjuk ke arah pohon besar di sisi kanan jalur yang mereka lewati. Biasanya, gagak hutan itu suka bertengger di dahan yang paling tinggi, ujar Riko lagi. Aditya mengikuti arah tunjuk Riko. Dan senyumannya makin lebar ketika ia melihat siluet hitam burung itu bertengger diam, nyaris menyatu dengan bayangan dedaunan. Nah, ketemu, bisiknya puas, ceklek. Satu foto diambil, ceklek, lalu beberapa foto lagi. Aditya mengambil beberapa gambar dari sudut yang berbeda, dan ia tampak menahan nafas setiap kali menekan tombol kamera, seolah takut jika suara kecil itu akan mengusik burung-burung tersebut. Sementara Aditya sibuk memotret, Rian justru merasa tenggorokan merinding. Pandangannya menyapu ke sekeliling, ke sela-sela pepohonan yang terasa sangat sunyi dari biasanya. Burung gagak itu kembali bersuara, tapi suaranya terdengar lebih parau dari sebelumnya. Aditya menurunkan kameranya, menatap hasil jepretan di layar masih dengan senyuman puas. Bagus sekali, cahaya dan juga bayangannya semuanya pas, kata Aditya memuji hasil jepretannya sendiri. Rian melirik burung itu sekilas. Hari sudah semakin gelap. Apa tidak sebaiknya kita kembali dulu? Tanya Rian pada Aditya. Aditya menoleh ke arah Rian. Senyumannya sedikit memudar. Lalu tanpa mengatakan apa-apa ia mengangguk. Angin yang cukup kencang tiba-tiba saja berhembus hingga menggoyangkan dahan tempat gagak-gagak itu bertengger. Burung itu pun mengepakkan sayapnya, lalu terbang masuk lebih dalam ke hutan, meninggalkan gema suaranya yang perlahan menghilang. Ayo, ujar Rian. Namun, sebelum mereka benar-benar melangkah, tiba-tiba saja dari atas terdengar kepakan sayap yang sangat berat dan besar. Dan ketika mereka semua mendongak, sekilas mata mereka menangkap seekor burung dengan bentangan sayap yang luar biasa besarnya. Burung itu terbang melintas di atas pepohonan, membuat bentuk tubuh dan warna bulunya tak terlihat jelas. Satu-satunya hal yang mereka ketahui hanyalah ukurannya yang sangat besar. Burung apa itu, Yan? Besar sekali. Sayapnya itu mungkin 2 meteran lebih itu, ujar Riko penuh keheranan. Rian menelan ludahnya. Ia sendiri pun tidak mengetahui jenis burung apa itu, karena sekian lama ia tinggal di sekitaran hutan tersebut, tidak pernah sekalipun dia melihat burung sebesar itu di sana. Dit, ayo kita balik, ujar Rian pada Aditya. Sebentar, saya mau ambil gambar burung itu dengan jelas ya, kata Aditya. Akhirnya, mau tak mau, Rian terpaksa menunggu. Namun yang tak disangka-sangka,
Tiba-tiba saja terdengar suara petir menggelegar disusul dengan suara pohon yang roboh di kejauhan. Dar! Petir kembali menyambar, membuat langit yang semula kelabu seketika memutih sesaat. Angin menderu kencang, membawa bau hangit yang tajam. Dit, ayo sekarang pulang, ujar Rian. Seraya berjalan lebih dulu meninggalkan Aditya. Mau tak mau, Aditya akhirnya mengikuti Rian dan juga Riko yang berjalan tergesa-gesa untuk keluar dari hutan. Untungnya, meski sempat kaget berkali-kali karena suara petir, mereka akhirnya sampai juga dengan selamat di rumah Rian. April tampak menggigiti bibirnya saat melihat kedatangan mereka. "Syukurlah kalian semua baik-baik saja," kata Inai Suri khawatir. "Iya, petirnya benar-benar menakutkan. Aku sangat mengkhawatirkan kalian," kata April. "Sepertinya ada yang disambar ya. Suara petirnya benar-benar menggelegar. Kata orang-orang tua di desaku bilang, kalau petir seperti itu, pertanda kalau sedang menyambar iblis," kata Arman. Mendengar perkataan Arman itu, Aditya hanya tersenyum. Begitu juga dengan Riko. Selesai. Wow, luar biasa kisah Rian, kisah dari Om Ras, keren banget ya. Bagaimana di sini Rian mencoba untuk mengembalikan santet yang dikirimkan ke Arman dan alhamdulillah akhirnya berhasil. Tapi nggak tahu ya, di sini berhasil secara penuh atau enggak, tapi yang jelas Arman kondisinya sudah membaik. Dan yang paling menarik di episode kali ini adalah bagaimana dengan datangnya orang luar ya, dalam tanda kutip orang luar. Mereka bukan pekerja tambang ya, bukan observasi tambang atau segala macam, tapi hanya ingin meneliti hewan-hewan dan juga tumbuhan yang ada di hutan pedalaman Kalimantan yang ada di dekat desanya Rian. Nah, di sini ketika Rian sedang menemani di hari pertama, waduh, saya ini ya, ketika burung gagak udah biasa lah, tapi burung yang besar yang bahkan bentangan sayapnya itu bisa sampai 2 meter. Ini burung apa teman-teman? Dan menurut orang Kalimantan khususnya, kehadiran burung besar seperti ini adalah satu pertanda yang tidak bisa diabaikan begitu saja. Jadi orang-orang di Kalimantan dulu itu melihat kehadiran burung-burung seperti ini akan menjadi pertanda sesuatu yang besar nih. Waduh, sebenarnya ada apa nih ya? Dan apakah akan membawa sesuatu yang baik untuk Rian dan juga desanya, atau justru sebaliknya? Pokoknya jangan sampai ketinggalan untuk episode selanjutnya. Waduh, terima kasih Om Ras atas kisah Riannya, keren pakai banget. Om Ras makasih, selalu konsisten ya, dari minggu ke minggu selalu mengirimkan kisah Rian maupun kisah Robert. Dan semoga teman-teman semua terhibur ya dengan kisah Rian barusan. Buat para teman-teman yang mungkin suka dengan videonya, bisa diklik tombol like-nya, tombol jempolnya, tombol hype-nya juga dong diklik biar viral ya video ini. Dan juga boleh dibantu dong di-share link videonya ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Buat teman-teman yang mungkin punya komentar lain, yang mungkin punya pendapat lain tentang kisah barusan, silakan bisa menuliskannya di dalam kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa. Insya Allah kami akan menjawabnya satu persatu. Dan di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah serunya, yang pasti tidak kalah horornya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Bercerita. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.